Semakin kecil anaknya, semakin tinggi gurunya. Itu langsung kondisi di dalamnya berubah menjadi rest and digest. Tidak lagi pada kondisi stres. Sing kilingan aku mau metakognitif ngono. Aku kilingan meta iku metani ngono maksudnya. Kognitif kan kemampuan. Oh ya, metani kemampuan intelektual atau kemampuan dari anak lah ngono. Jadi nek ono kata meta gak usah bingung, tambah ono ni ngono, metani ring goleki kan. Ning golek iku kan toko luas ning kecil ning luas. Kayak kon metani tumong lho kan ngono ya. Kon sibak-sibak ngene. Iya, menarik. Saya buka pertanyaan sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab. Monggo sing jange takon ono guru, ono praktisi hampir menikah. Respon satu yang dari Mas Pranya dan mungkin nanti bisa nyambung Mas Abrang juga mumpung ada kesempatan. Yang pertama benar bahwa teladan ya. Jadi sistem pendidikan terutama di keluarga ya teladan. Saya mengalami benar itu dukung kono wangil, tapi kalau kemudian kita teladani, kita contohi, misalnya ngongkon nyapu ya kayaknya nyapu dhisik. Nek kalau sudah agak besar dia mungkin sungkan karena akhirnya melu. Ya mudah-mudahan nanti menemukan itu tadi katanya Mas Abrang, kebahagiaan terhadap apa yang dilakukan. Mas Abrang, kalau bahas revolusi Prancis Mas ya agak ke belakang. Janjane tadi sempat ada ungkapan optimisme bahwa ya kita sedang bergerak, dunia sedang bergerak. Mungkinkah itu tercapai Mas dengan konstelasi yang macam-macam gitu loh. Terus yang kedua, bagaimana dengan Maiyah Mas, artinya Mbah Nun mungkin bahasanya sih ada di Maiyah sering dikenalkan dengan metode misalnya tadris, taklim, sampai yang terakhir taktib di pemberadaban. Bisa nggak itu menjawab atau sampean punya bahasa yang lebih Indonesia mungkin Mas? Saya kira itu aja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya tentang saya sedang berpikir antara merdeka belajar dengan disiplin. Ketika saya beranggapan bahwa merdeka belajar itu adalah anak bisa memberi ruang bagi anak untuk berkreasi, berinovasi dan mengembangkan kemampuannya, bingung saya. Intinya gini, ketika merdeka belajar itu kenikmatan yang didapat oleh anaknya. Ketika anak diminta untuk menikmati kenyamanan itu tadi, nanti resikonya adalah ketika survive di kehidupan masa depannya, apakah dia sanggup atau tidak itu. Manakah yang kita ambil, orang tua tegas ataukah orang tua memberi ruang? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Perkenalkan, nama saya Pras. Saya enggak tanya, cuma cerita aja. Saya ini mantan guru SD. Saya tertarik dengan pendidikan itu pada waktu
saya kuliah semester 4. Saya ngelesi, terus kemudian saya jatuh cinta sama pendidikan. Akhirnya walaupun saya lulusan statistika, tetapi saya harus ngajar matematika SD karena saking senengnya sama ngajari anak SD. Nah, lulus saya masuk ke sekolah swasta favorit ya, agak besar di Surabaya. Saya mempelajari hampir semua metodologi pembelajaran terbaru, yang Montessori, yang apa gitu. Kemudian saya mulai menerapkan itu di kelas. Jadi mulai kelasnya itu yang kalau yang konvensional kan nggak berjajar. Ada yang terus kemudian saya coba ayo bergerombol. Jadi yang pintar-pintar ngurui yang kurang. Nah, yang kurang banget saya ngajari. Jadi beban saya mengajari itu tidak terlalu berat. Terus kemudian yang pintar-pintar ini terakomodasi kepintarannya, gitu. Sampai akhirnya yayasan dari sekolah ini mengakui. Tapi tidak lama kemudian saya jadi dibenci sama guru-guru yang ada di sana. Akhirnya ada politik-politik gitu, dan sampai akhirnya saya mutung. Saya ini senang sama pendidikan, saya pengen ngajar, ya saya pengen istilahnya menemani murid-murid untuk belajar, tapi kok kayak gini gitu. Jadi kayak ada semacam, wis salah kamu itu ndak usah sing aneh-aneh, kamu bikin aneh-aneh, kita ini juga repot. Soalnya apa? Administrasi guru itu enggak, istilahnya tidak sesimpel itu, banyak yang harus dipersiapkan. Akhirnya ya wis lah, saya ngalah. Akhirnya saya keluar, saya mencoba bikin sekolah sendiri. Idenya itu seperti itu, karena bikin sekolah terlalu mahal, bikin bimbingan belajar saja. Jadi pada waktu Mas Abraham tadi bilang, wah ini pembelajaran gini-gini, wah saya jadi nostalgia. Tapi ya ada kesulitan seperti itu kalau misalkan masuk ke dalam kayak semacam lembaga kayak gitu, akhirnya lama-lama mati gitu. Gitu aja sih, curhat aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dia dulu ya, ini nyambung soalnya respon saya. Bagaimana? Apakah orang tua yang memberi ruang ataukah orang tua yang tegas? Gampang gue jawabannya. Jadilah orang tua yang tegas memberi ruang. Sederhana tuh. Karena salah satu yang paling penting dia dipelajari si anak adalah belajar yang namanya batas. Ketika anak masih kecil, dia masih hidup di lingkunganmu, di lingkungan orang tuanya. Orang tuanya sudah tahu di society ada batas loh. Sedini mungkin si anak mengerti batas-batas yang berlaku di masyarakat, semakin cepat dan semakin smooth dia adaptasi pada masyarakat. Anak, kalau Anda lihat anak kecil, dia selalu mencoba mencari batas. Nyenggol bapaknya menang, dikaplok, bapaknya gue kaplok dasing, sampai diseneni. Setelah dimarahin, dia tahu itu batasnya dan tidak akan meneruskan. Nah, anak selalu mencari batas. Memang gitu, kita selalu eksplorasi mencari batas. Dan pengetahuan terhadap batas itu, nah aku biasanya nang musik edukasi itu, yang paling terakhir tak ajari adalah batas. Karena ilmu batas itu ilmu penting banget. Dalam segala hal kamu harus tahu batasnya. Segala hal, segala ilmu, segala pekerjaan, segala tempat kudu ngerti batas. Gawe lagu nek ra ngerti batas, kowe gawe lagu setengah jam ra ono radio sing gelem ngubengke. Sesederhana gawe lagu loh, gawe puisi, itu semua itu ada batasnya. Dan orang yang mengetahui batasnya itu, dia yang paling tepat, yang paling akurat untuk meletakkan sesuatu di masyarakat juga. Jadi si anak harus belajar batas, tapi
diberi ruang juga untuk mengeksplorasi sampai mana batasnya. Jadi yo gampang, jadilah orang tua yang tegas untuk memberi batas. Orang tua yang memberi ruang, yang tegas untuk memberi ruang. Inilah. Oke. Saya tidak sering menemukan orang yang mengajar karena passion, karena senang. Dan menurut saya itu salah satu trait yang jarang. Terus Anda meneruskan membuat apa sebenarnya bimbel sih, alhamdulillah. Jadi, diteruske dan ngurusi anak kecil itu adalah yang terberat dari semuanya, karena dia masih kertas paling putih. Kalau misalnya di Finland, ini dari nyontoh, ini bukan kita berarti ngopi ya, kita belajar dari yang sudah belajar, yang lebih baik, no problem belajar itu. Nanti kita sesuaikan dengan keadaan yang ada di sini. Kalau di sana pelajar semakin kecil anaknya, semakin tinggi gurunya. Gue nek orang sebenarnya master menara master nggak salah, ora iso ngajar SD. Nek TK gue PhD nggak salah kudune malah. Karena nggak hanya sulit, itu fondasi di bawah sadarnya nanti. Kalau dia tidak membangun fondasi yang benar, ini tembok berikutnya ini tergantung fondasi awalnya. Dan udah jadi fondasi, bongkar ini angel tenan. Termasuk paradigma itu. Orang yang bisa sampai mengerti paradigmanya sendiri itu sangat jarang. Karena itu ada di bawah sadar, subkultur saya menyebutnya. Dan saya juga pernah mengalami juga pernah mendengar cerita seperti itu, Mas. Waktu itu ada namanya Kanjeng Nabi Muhammad mengenalkan Islam, dan Abu Jahal ngomong, kok repot-repot sih, kan ini gampang, wis ono berhalane akeh. Tapi Nabi Muhammad untung nggak mutung, jadi Islam tetap jalan. Jadi menurut saya, melakukan segala sesuatu itu pasti ada halangannya, pasti ada kesulitannya, pasti ada repotnya, karena itu yang membuat perjuangan menjadi bermakna. Kalau sesuatu didapatkan dengan mudah, anak saya nggak akan nangis-nangis seperti itu ketika dibeliin telur sama adiknya. Justru karena susahnya itu makanya menjadi bermakna. Nah, melihat sebuah masalah itu sebagai halangan atau sebagai tantangan, itu lagi-lagi pada paradigma dasar diri. Kamu bisa melihat masalah sebagai halangan, kamu bisa melihat masalah sebagai tantangan. Itu pivotnya apa sih? Pindah kuda-kudanya sederhana kok. Karena kamu tahu bahwa masalah pasti datang dalam hidup. Pensikapanmu terhadap masalah ada dua. Kamu merasa tertimpa masalah, atau kamu sengaja memegang masalah tersebut, karena tetap datang anyway. Itu secara psikologis akan sangat berbeda, karena ketika kamu merasa tertimpa masalah, dari ilmu psikologi, otakmu dan psikologimu akan masuk pada kondisi yang bernama fight or flight. Kamu terancam, jadi kamu harus melayu apa bertahan ini. Efeknya apa seperti itu? Efeknya kamu akan menggunakan semua resources dalam dirimu untuk bertahan saat itu. Kalau kamu berjalan itu cukup lama, awakmu akan stres dan akan rusak kesehatannya lama-lama. Jadi ini stres karena merasa tertimpa masalah. Masalah yang sama, ngadepinya beda. Oh, ini tantangan kita cekel. Oke, masalah tak adepi. Yo, piye? Apa seneng? Ora wedi aku. Iki jan masalahku. Yo, tak adepi. Itu langsung kondisi di dalamnya berubah menjadi rest and digest. Tidak lagi pada kondisi stres. Nek kondisi stres, misalnya kondisi stres, misalnya ono sing tau maling ra ning kene. Kalau jadi pengalaman Mas Amin, waktu dia ngambil nyopet waktu itu. Brem gawe. Sekali ketahuan, masuk pada posisi kan, wah maling. Langsung masuk pada fight or flight. Dia iso melayu banter banget. Jangan melayu sepat kuping delok ono tembok 2 meter iso dipencoloti. Tapi lihat, esok harinya pasti sakit-sakit badannya.
Dia resourcesnya dihabiskan demi bertahan hidup saat itu. Nah itu yang terjadi dengan stres, karena hanya kondisi pikiran bahwa kamu tertimpa masalah. Lagi-lagi balik ke paradigma korban. Nek paradigmamu agen masalah, yo iki jan masalah, tak depi, piye carane mecahke. Otomatis kreatif, otomatis mencari cara. Kamu tahu bisa ngitung resiko dengan lebih jernih dan seterusnya. Karena masalah tidak akan pernah lepas dari hidup. Mesti ono rasa golek masalah teko terus, tenang wae. Walaupun masalahnya bertingkat terus ya. Nek jomblo kentekan sabun kuwi wis masalah. Nek tapi nek liyane kan masalahnya beda-beda. Apakah mungkin ini perubahan terjadi? Pertanyaannya bukan gitu. Cari quote-nya, ada orangnya, manusia kurang ngomong. Kalimatnya begini, perubahan itu pasti terjadi. Siapa yang menjadi pemimpin dari perubahan itu, dialah yang akan memegang masa depan. Maksudku memang itu mas. Enggak kan ada kita mengenal sekarang menyalip di tikungan ini gitu mas. Mungkin bisa disambung. Tapi gini, yang kamu harapkan perubahan itu kamu menjadi penumpang atau menjadi pelaku, itu yang tidak mudah. Karena dalam perubahan, aku ngomong teori statistik, ngomong statistik dari Gaussian distribution, jangan paham lah. Gaussian distribution yang dipetakan pada urusan mengadopsi cara baru untuk perubahan tersebut. Pionir itu hanya 2,5% dari populasi. Pionir itu sesuatu yang mau melakukan sesuatu karena dia percaya pada nilai yang dia lakukan. Seperti Mas ini tadi, karena aku senang lakoni, tak lakoni. Bukan urusan mimpi duit, bukan urusan mimpi perubahan, bukan urusan mimpi apa. Karena aku percaya pada nilai, tak lakoni yang elek kaya ngopo. Itu hanya 2,5% dari populasi. Setelah itu ada early adopter sekitar 13,5%. Early adopter adalah, wis ana beberapa wong, aku tak melu lah, aku gelem ketinggalan, aku yang akan ikut pertama mengadopsi hal itu. Nah, baru setelah ini nanti terjadi tipping point nih. Kalau sudah early adopter sudah kelewat atau sudah terpenuhi, baru rolling perubahan massal baru terjadi. Kita membayangkan perubahan ini juga gampang, ganti presiden juga berubah. Aku wani jamin presidenmu Israel tetap berubah Indonesia. Presiden yang baik saat ini mas. Bukan karena presidennya bener orang sakti atau orang mengurusi uang 267 juta. Itu tidak bersandar pada satu orang. Mobilmu ampuhe kaya ngono, pentile ilang siji wis ra mlaku wis. Semua harus bekerja pada tempatnya masing-masing dengan baik sehingga terjadi terjadi emergence, terjadi sistematika baru yang berjalan. Jadi nggak mungkin gue ngarepke perubahan juk nunggu Ratu Adil teko jeng juk beres kabeh iki engko. Aku dibengoki karo wong Jawa iki. Nek aku pengen perubahan, ojo itu iki nyon sewu ya, aku ngeritik iki. Mimpi-mimpi mitos-mitos seperti itu menurut saya karena akar malas bekerja. Gue pengen perubahan terjadi skala langit, tiba-tiba enak apik iki. Gundulmu. Dhewe kerja bareng-bareng iki, gue pengen apik lakoni. Men kowe dhewe sing lakoni, yo nek ora ono kowe ora ono berikutnya ya. Yo ora. Jangan membayangkan satu orang berbuat itu tidak ada gunanya. Aku lali penulisnya. Ada sebuah buku yang dia meneliti semua nek jeneng ki aku ra iso gantolke nang utek, apalagi jeneng-jeneng wong jaba karena ra iso konteks. Kancaku ora ono sing jenenge Robert ngono ki ra ono dadi gantol jenenge Wakija ngono-ngono soalé. Aku makanya lali jeneng penulis iki. Tapi ada satu buku yang meneliti semua revolusi yang terjadi sepanjang sejarah yang tercatat. Syarat dia cuma membuat garis merah. Revolusi perubahan hanya terjadi ketika ada mobilisasi ide. Mobilisasi itu di situ terkandung konsep implisit bahwa banyak orang yang melaksanakan ide tersebut. Melaksanakan bukan karena enak, bukan karena senang, karena dia percaya pada horizon perubahan yang dia tuju. Nek kowe nglakoni karena, kanca-kancaku nglakoni aku tak melu nglakoni, kamu follower. Kita semua follower. Kalau tidak mau melakukan, kita pengennya dadi follower Ratu Adil ngono to mian. Jenengan sing gawe perubahan, aku melu seneng ngono to kayak enak men.
Ayo, jadi ini apa inisiator, jadi pionir melakukan sesuatu. Kalaupun kamu sendirian yang melakukan. Contoh apa tontonan filmnya Shyamalan, M. Night Shyamalan sing ceritanya rada pokok tapi ada garis menyenangkan yang diambil di situ. Jadi ceritanya ada putri duyung tiba-tiba masuk kolam di apartemennya. Jadi orang masuk akal ini ngopo putri duyung neng kolam dia. Tapi ceritanya di situ putri duyung itu muncul di situ karena akan ada orang yang membuat perubahan besar di dunia. Terus digoleki wonge, ketemu wonge. Terus kok aku iso gawe perubahan besar karena dari bukumu yang kamu tulis. Terus ditakoni, aku nulis buku masak. Dia ngomong, buku masakmu itu nanti akan laku 4 eksemplar cuman. Tapi 1 eksemplarnya akan menginspirasi 1 orang lagi yang membuat buku yang mengubah dunia. Dia bukan yang bikin buku mengubah dunia loh. Dia yang bikin buku masak. Sing laku 4 eksemplar. Yang kemudian membuat perubahan besar pada dunia loh. Di situ saya melihat begini ilmu yang saya ambil, bahwa kamu tidak bisa menilai semua lakumu apakah penting atau tidak, karena semua punya kesempatan untuk menjadi penting dalam perjalanan bersama-sama gitu loh. So ngerti kowe laku apikmu menginspirasi liya, laku apikmu menginspirasi liya, kita nggak tahu. Yang bisa kita lakukan adalah konsistensi melakukan sesuatu dengan apa yang kita bayangkan terhadap perubahan. Pada titik mana nanti akan terjadi perubahannya. Tapi kalau kita gelem-gelem konsisten ngelakuin itu, mesti perubahan terjadi. Minimal menginspirasi anak cucu. Kita waktunya limit, terbatas, hidup tidak panjang. Dan untuk melihat ke belakang 250 tahun, Anda membayangkan perubahan berapa? 3 bulan. Gendeng po. Saya ngomong kalau ini pun dimulai sekarang, perubahan benar-benar bisa sampai 2 generasi, 3 generasi. Itu kalau benar-benar dilakukan. Kalau benar-benar dilakukan. Kenapa? Karena kita masih lahir di paradigma ini. Harus ada generasi yang lahir di paradigma baru untuk ngomong benar-benar perubahan 100%. Jelas loh. Jadi bisa saja kita tidak menikmati yang dibilang sebagai perubahan tersebut. Tapi kalau kamu nggak mulai sekarang, tidak akan terjadi yang namanya perubahan ke depannya. Jadi yang berperan adalah pionir yang pengen melakukan karena visi panjang terhadap peradaban manusia, bukan untuk kenikmatanku sementara. Kalau kenikmatanku sementara, ngarir apa garong lu cepet, lah efektif efisien. Jadi perubahan apakah perubahan akan terjadi? Pasti terjadi. Yang pasti di dunia itu cuma satu, perubahan. Cuman pada perubahan itu, kue menjadi leader atau tidak. Nek kue harap nyalip di tikungan, jadi inisiator dari perubahan. Dan se-Indonesia rungono duwe hipotesis perubahan seperti apa. Nek pengen ngerti takon aku. Ngene iki yuk gayane kan dramatis kaya Simbah. Mas pengen ngerti. Sinau. Pengen ngerti tekon aku, Mas pengen ngerti.